jenis-jenis karya tulis ilmiah seperti kalian tahu atau KTI. Dalam dunia perkuliahan, karya tulis ilmiah itu sangat penting. Dan mari kita simak video berikut ini. Secara umum, karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ada. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama adalah teoritis, mengacu pada teori sebagai landasan berpikir. Yang kedua, logas atau logis, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga, efektif, efisien, ringkas dan padat, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Yang keempat, objektif, berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Dan yang kelima, sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Terus apa aja sih jenis-jenis KTI? Yang pertama, artikel dan jurnal ilmiah. Yang kedua, makalah. Dan yang ketiga, kertas kerja. Dan keempat, paper. Dan kelima, skripsi. Dan keenam, tesis. Dan ketujuh, disertasi. Dan kedelapan, artikel ilmiah populer. Dan mari kita simak penjelasan jenis-jenis KTI itu. Yang pertama adalah artikel dan jurnal ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Sistematika penulisan jurnal ilmiah. Yang pertama, judul tidak boleh memiliki makna ganda. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata. Dan yang kedua, nama penulis tanpa gelar akademik. Dan ketiga, abstrak, ringkasan tulisan gambaran umum isi artikel. Dan keempat, kata kunci 3-5 kata yang menjadi kunci pokok artikel. Dan yang kelima, pendahuluan, latar belakang dan rumusan singkat. Dan yang keenam, kerangka teori, dasar teori yang menjadi acuan. Dan yang ketujuh, kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan dan pendirian atau sikap penulis. Dan yang terakhir adalah penutup, simpulan dan saran. Dan yang kedua adalah makalah, karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas atau tugas perkuliahan. Untuk sistematika penulisan makalah, yang pertama cover, kata pengantar, daftar isi.
dan pendahuluan, latar belakang, rumusan, masalah, dan tujuan. Dan ketiga, pembahasan. Bahas tuntas masalah di pendahuluan. Dan penutup atau kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pusaka atau lampiran. Dan yang ketiga, kertas kerja. Pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya adalah paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademi mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah yang tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Dan selanjutnya adalah skripsi. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. Selanjutnya adalah tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Kemudian adalah disertasi. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3, meraih gelar doktor dan DR yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih, valid dengan analisis yang terinci. Dan yang terakhir adalah artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa media, atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa, surat kabar, majalah, tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik, dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik tetapi untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa.